Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak bisa presensi terlebih dahulu dengan menyebutkan nomor absen dan nama kalian. Nanti sebagai bukti bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Di sini ibu membawa kincir angin. Kira-kira apa yang membuat kincir angin dapat bergerak ya? Nah, jadi kita akan bahas satu persatu materi kita, yaitu tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran ketiga dan keempat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya ada dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Selanjutnya dengan mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Selanjutnya dengan mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber energi apakah yang membuat kincir angin dapat bergerak? Nah, betul. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin memiliki manfaat bagi kehidupan. Angin merupakan salah satu contoh sumber energi. Apa saja manfaat dari energi angin? Yang pertama, energi angin menggerakkan perahu layar. Yang kedua ada energi angin dapat menerbangkan layang-layang. Yang ketiga, energi angin merupakan penggerak untuk olahraga para layang. Yang keempat, energi angin menggerakkan pompa air tenaga angin untuk irigasi. Yang kelima, energi angin juga membantu menyerbukan tumbuhan. Yang terakhir, energi angin menggerakkan kincir angin. Sebenarnya masih banyak manfaat dari energi angin. Nah, itu adalah salah satu contoh manfaat dari angin. Anak-anak, nanti tugas kalian adalah membuat kincir angin. Silahkan kalian bisa memilih antara kincir angin dari kertas atau kincir angin dari plastik. Nah, dilihat alat dan bahan dari kincir angin dari kertas itu ada lidi, sumpit atau kayu, terus gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, pin, atau paku payung. Nah, langkah-langkahnya nanti ibu akan lihatkan langkah-langkah pembuatan kincir angin dari kertas. Nah, ini dia langkah-langkah pembuatan kincir angin dari kertas. Nah, di sini ibu akan mempraktikkan cara membuat kincir angin dari kertas. Yang pertama, kita siapkan kertas berbentuk persegi. Jadi ukuran sisi-sisinya ini sama panjang. Kalian anak-anak bisa membuat dari ukuran 16 cm. Nah, setiap sisinya ini adalah 16 cm. Kemudian ada lidi, terus ada kawat, gunting, dan lem. Yang pertama, kita lipat dulu kertasnya menjadi seperti segitiga dan ukuran sama panjang. Kita balik lagi sisi yang satunya, kita juga akan lipat. Nah, terus kita potong sisi ini
yang kita lipat tadi, tapi jangan sampai menyentuh garis tengah ini. Jadi sisakan sekitar 2 cm, jadi potong sekitar sini ya. Nah, ini dia bentuknya. Kemudian kita lipat bentuk seperti ini dan beri lem di tengahnya. Setelah kita lem, bentuknya akan seperti ini. Kita tunggu sampai kering dahulu ya. Oh ya, jangan lupa beri sedotan mie yang ukuran kecil ini, kita potong sekitar 1,5 cm, lalu kita masukkan ke dalam ini sebagai jeda agar kincir angin dapat berputar dengan mudah. Nah, ini dia kincir angin yang telah jadi. Yuk kita coba untuk memainkannya di depan kipas angin terlebih dahulu. Silahkan anak-anak juga bisa mempraktikkan membuat kincir angin dari kertas atau botol di rumah. Nanti tugasnya akan dikumpulkan pada hari Senin besok. Jika anak-anak sudah membuat kincir angin di rumah, silahkan anak-anak bisa bermain di halaman rumah. Anak-anak bisa mencoba bermain dengan cara berlari atau berjalan dan amati perubahan dari kincir angin tersebut. Nah, amati juga proses kerja kincir angin, dari kincir angin yang dari kertas dan kincir air. Silakan anak-anak bisa menuliskan laporan dari hasil pengamatan kincir angin tadi ke dalam lembar kerja peserta didik pada gambar ini. Nanti ibu akan membagikan dokumennya melalui grup WhatsApp. Anak-anak, coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa sumber energi kincir angin? Ya, benar, jawabannya adalah angin. Yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Yuk, benar sekali. Baling-baling pada kincir angin terkena hembusan angin sehingga kincir angin bergerak dan berputar. Yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya adalah sebagai pembangkit tenaga listrik. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara dari daerah panas akan naik diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, bermain kincir angin, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Seiring dengan perkembangannya teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Anak-anak, sumber energi apa yang bisa membuat lampu menyala? Nah, ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat ya, ada seorang anak sedang menonton TV. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang diceritakan di gambar tersebut? Yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Kemudian tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Nah, silakan anak-anak bisa mengerjakan melalui lembar kerja peserta didik seperti ini. Nah, ini
Silahkan anak-anak bisa menuliskan di buku kalian masing-masing dengan format seperti tadi ya. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, perhatikan gambar berikut ini, ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini adalah seorang anak yang sedang tertidur dan TV tetap menyala. Kemudian yang gambar B adalah ada ayah, ibu, dan adik sedang menonton TV bersama. Untuk gambar A, apakah kita berhak menyalakan TV jika kita dalam keadaan tidur? Terus apakah yang terjadi jika TV menyala tapi tidak ada yang menonton? Apa yang kamu lakukan jika akan tidur, dan apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar tersebut, gambar A tersebut? Untuk yang gambar B, apakah kita berhak menyalakan TV? Nah, pertanyaan ini juga sama. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama dengan anggota keluarga? Yang ketiga, apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Dan yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Silakan anak-anak bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ibu bacakan melalui lembar kerja peserta didik yang Ibu tampilkan seperti ini. Silakan anak-anak bisa menyalinnya di buku kalian. Nanti lembar kerjanya Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, sekedar menyalakan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban kamu dengan secara seimbang? Nah, silakan anak-anak bisa bercerita tentang pengalamannya di rumah saat menghemat listrik. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Tadi kita belajar mengenai apa? Nah, kita belajar mengenai energi angin. Kira-kira manfaatnya apa saja? Tadi manfaatnya seperti menggerakkan perahu layar, terus bermain layang-layang, terus penggerak dari para layang, terus ada sebagai menggerakkan kincir angin, terus membantu penyerbukan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Energi angin ini juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Pasti anak-anak sudah tidak asing mengenai PLTA ini ya. Nah, PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, listrik sekarang kan kita juga menggunakan energi dari listrik di rumah kita. Apa saja barang-barang yang menggunakan energi listrik? Seperti kipas, terus ada televisi, radio, setrika, lampu. Semua barang-barang elektronik ada menggunakan listrik. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghemat listrik sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jangan sampai kita boros dengan listrik. Selain hemat, kita juga akan hemat membayar listrik karena biaya listrik tidak akan terlalu mahal. Anak-anak, jangan lupa tugasnya tadi adalah membuat kincir angin. Buatlah kincir angin dari kertas maupun dari botol sesuai kreativitas anak-anak masing-masing. Nah, tugasnya dikumpulkan pada hari Senin besok tanggal 30 Agustus. Bisa dikumpulkan di sekolahan. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.